Halo teman-teman semua, hari ini kita kuliah asinkron dan kita akan masuk ke dalam materi penyelesaian audit laporan keuangan. Nah, untuk penyelesaian audit laporan keuangan ini nanti akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama untuk hari ini kita akan membahas banyak mengenai peristiwa kemudian untuk bagian yang kedua besok kita akan belajar mengenai apa saja jasa akuntan publik lainnya. Nah, maka kita lanjutkan terlebih dahulu di sini untuk learning outcome-nya. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai subsequent event, di mana nanti diharapkan teman-teman semua dapat memahami sifat, contoh, tujuan pemeriksaan, dan prosedur pemeriksaan subsequent event. Kemudian, yang berikutnya, nanti teman-teman juga akan melakukan penyelesaian pemeriksaan akuntan, di mana di sini ada kegiatan review, ada tidaknya contingent liability atau liabilitas kontingensi, dan juga komitmen terkait dengan prosedur analitis akhir yang akan digunakan untuk pembuatan opini dan evaluasi going concern dari perusahaan jika klien meminta hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah management letter, di mana teman-teman nanti akan mengerti mengenai kriteria dari manajemen letter yang baik itu seperti apa, manfaat serta tugas tanggung jawab anggota audit serta contohnya. Kemudian untuk balasan dari manajemen letter, kita juga akan belajar mengenai surat representasi klien atau rep letter, di mana di sini nanti ada pengertian kegunaan isi dan contoh surat representasi klien. Kemudian di sini kita akan bahas terlebih dahulu di dalam ISA nomor 560, di mana di dalam tujuan SA 560 ini adalah terkait dengan kelangsungan usaha. Kenapa kita perlu untuk melihat terlebih dahulu dari kelangsungan usaha? Karena perusahaan pada umumnya atau klien dari auditor itu sendiri pastinya akan sangat perhatian terhadap adanya usahanya terus berlangsung atau tetap eksis sehingga nantinya bisa menghasilkan laba sesuai dengan tujuan organisasinya. Oleh karena itu, auditor di dalam SA 560 di sini menjabarkan terkait dengan pedoman kelangsungan usaha. Nah, di situ ada pernyataan terkait dengan memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Di mana di sini peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor itu adalah merupakan peristiwa kemudian. Di mana peristiwa kemudian ini nanti akan terbagi menjadi dua, yaitu tipe yang pertama dan tipe yang kedua. Nah, yang saya berikan warna kuning di sini itu adalah merupakan tipenya. Di sini ada tipe 1 dari peristiwa kemudian, yaitu mengharuskan adanya penyesuaian. Kemudian untuk yang tipe kedua adalah mengharuskan adanya pengungkapan di dalam laporan keuangan secara tepat. Karena kemudian di sini untuk subsequent event, walaupun peristiwa tersebut itu terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, artinya adalah ada di luar tanggal laporan posisi keuangan, tetapi ternyata masih memiliki
pengaruh yang cukup besar terhadap audit dari laporan keuangan pada tahun buku tersebut. Nah, oleh karena itu, auditor dalam hal ini merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor tersebut. Auditor di sini harus aware terhadap bagaimana terjadi atau tidak terjadi peristiwa kemudian. Yang mana kalau memang terjadi adanya peristiwa kemudian, maka kemungkinan di sini bisa menyebabkan adanya sesuatu hal yang material yang kemudian bisa mengubah laporan auditnya. Jika di sini tidak menemukan atau tidak bisa mendeteksi adanya peristiwa kemudian yang terjadi, akibatnya adalah auditor nantinya bisa menderita adanya resiko audit yang sangat tinggi. Resiko audit yang sangat tinggi artinya adalah kemungkinan opini yang diberikan oleh auditor itu kemudian menjadi tidak benar. Nah, oleh karena itu, di sini kita akan melihat lebih detail terkait dengan subsequent event. Nah, subsequent event seperti yang tadi tertulis di SA 560, di situ tertuliskan bahwa merupakan peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan, tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit yang memiliki akibat yang material terhadap laporan keuangan, sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut. Nah, periode peristiwa kemudian itu merupakan periode setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal akhir pekerjaan lapangan dan menjadi tanggung jawab utama dari auditor. Di sini mengungkapkan bahwa di dalam periode peristiwa kemudian ini tidak boleh terjadi adanya audit report lag. Dalam artian, lag yang ada di sini itu artinya adalah lag dalam melakukan penyelesaian auditnya. Jika ada lag di dalamnya, maka nantinya informasi yang disampaikan kemudian akan menjadi terlambat. Oleh karena itu, untuk periode peristiwa kemudian ini memang harus sangat diperhatikan oleh auditor karena di sini kemudian akan berdampak pada seberapa kualitas dari laporan keuangan tersebut. Nah, di sini adalah ilustrasi terkait dengan peristiwa kemudian. Jadi, di situ ada tanggal LPK atau kemudian tanggal laporan posisi keuangan, yaitu pada tanggal 31 Desember 2016. Dalam artian, di dalam kasus ini, audit dilakukan untuk tahun buku 31 Desember 2016. Nah, tanggal akhir pekerjaan lapangan dari auditor itu adalah tanggal 1 Maret 2017, di mana auditor di dalam hal ini telah menyelesaikan semua audit yang terkait dengan siklus bisnis yang ada, seperti yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada tanggal penerbitan laporan auditor independen, di mana tanggal penerbitan laporan auditor independen ini termasuk di dalamnya adalah kaitannya dengan opini audit yang diberikan. Itu adalah pada tanggal 15 Maret 2017. Nah, di dalam penyelesaian audit ini masih ada kemungkinan bahwa penyelesaian auditnya itu menjadi lebih panjang dibandingkan dengan yang sesungguhnya terjadi, yaitu tanggal 15 Maret 2017. Itu yang tadi saya sebut sebagai audit report lag. Nah, audit report lag itu nanti dampaknya akan besar terhadap fee, terhadap waktu yang diberikan, dan juga kemudian terkait dengan kualitas informasi yang akan diberikan kepada investor. Nah, di mana sih sebenarnya subsequent event itu ada? Jadi ada pada tanggal laporan posisi keuangan, yaitu tanggal 31 Desember 2016,
sampai dengan tanggal penerbitan laporan auditor independen, yaitu tanggal 15 Maret 2017. Di sini nanti kita bisa mengidentifikasi peristiwa-peristiwa apa saja yang kemudian mempengaruhi dari audit laporan keuangan. Kemudian ada juga periode peristiwa kemudian di sini itu adalah pada tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal akhir pekerjaan lapangan. Nah, di sini teman-teman perlu untuk memperhatikan terkait dengan periode ini jangan sampai salah. Jadi ada periode terkait dengan peristiwa kemudian, ada juga peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian adalah sampai tanggal penerbitan laporan audit, sedangkan periodenya adalah sampai dengan tanggal akhir pekerjaan lapangan. Dan kemudian di sini ada dua jenis dari subsequent event, di mana di sini ada tipe 1, yaitu peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan dan berpengaruh terhadap estimasi yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Nah, di sini kalau berpengaruh artinya adalah jika memang kemudian material, maka perlu adanya penyesuaian. Karena jika tidak terjadi adanya penyesuaian, maka pengaruh yang besar tersebut tidak bisa kemudian merepresentasikan kinerja laporan keuangan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, untuk tipe yang pertama, kita bisa sebut sebagai tipe yang membutuhkan dari adanya penyesuaian. Sedangkan tipe yang kedua, yaitu peristiwa kemudian yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal laporan posisi keuangan, tetapi kondisi ada sesudah tanggal laporan posisi keuangan, sehingga di sini memerlukan pengungkapan. Bedanya dengan tipe yang pertama, di sini akan berpengaruh terhadap estimasi yang melekat dalam proses penyusunan di tipe yang pertama. Oleh karena itu, jika tidak dikoreksi atau tidak disesuaikan, maka akan menjadi informasi yang menyesatkan. Tetapi untuk yang di tipe kedua ini, karena dia memang kondisinya itu tidak ada pada tanggal laporan posisi keuangan, tetapi kondisi tersebut itu ada sesudah tanggal laporan posisi keuangan, maka di sini sebenarnya kalau dikatakan tidak memerlukan adanya penyesuaian yang ada, karena di sini juga tidak memerlukan adanya penyesuaian secara material. Oleh karena itu perlu adanya penjelasan lebih lanjut kaitannya dengan peristiwa ini, karena masih bisa memberikan tambahan bukti. Nah, tambahan bukti ini berarti di sini harus ada informasi yang diungkapkan. Mungkin akan menjadi material pada laporan keuangan yang berikutnya. Begitu. Nah, bagaimana sih contoh dari subsequent event? Di sini saya akan memberikan contoh peristiwa tipe yang pertama dan juga tipe yang kedua. Contoh dari peristiwa tipe pertama adalah realisasi aset per tanggal laporan posisi keuangan dengan jumlah yang berbeda. Di mana di sini penyelesaian estimasi utang akhir tahun dengan jumlah yang berbeda itu juga merupakan suatu yang berpengaruh terhadap adanya laporan keuangan. Kemudian juga ada kerugian akibat tidak tertagihnya piutang kepada pelanggan yang menuju kebangkrutan setelah tanggal laporan posisi keuangan, terutama jika pelanggan tersebut memiliki jumlah utang yang cukup tinggi kepada perusahaan klien. Maka di sini harus dilihat apakah kemudian perusahaan tersebut kebijakan
itu apakah akan melakukan write-off, yang artinya beban kerugiannya akan menjadi besar, ataukah memang di dalam estimasi terkait dengan cadangan kerugian piutangnya apakah masih cukup atau tidak. Nah, jika memang terjadi seperti itu dan tidak bisa dihindari, maka di sini estimasi mungkin akan bisa berubah karena mungkin tadinya dipikir pelanggan tersebut itu bisa untuk melunasi utangnya, tetapi ternyata tidak bisa. Nah, akhirnya estimasinya menjadi tidak tepat. Nah, oleh karena itu perlu adanya penyesuaian di sini. Bukan berarti klien keliru melakukan estimasi, tetapi untuk bagaimana si pelanggan itu kemudian bangkrut, itu sama sekali murni dari perusahaan lain tersebut yang kemudian tidak bisa menjalankan perusahaannya atau tidak bisa menjaga kelangsungan usahanya dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah penyelesaian tuntutan hukum yang jumlahnya berbeda dengan jumlah utang yang sudah dicatat telah terjadi atau ada sebelum tanggal laporan posisi keuangan. Nah, di sini kadangkala ada beberapa perusahaan yang kemudian memang memiliki beberapa masalah hukum yang kemudian di situ akan mempengaruhi dari jumlah utang yang sudah dicatatkan. Oleh karena itu, nanti auditor akan melihat apakah biaya tersebut yang digunakan untuk menyelesaikan kasus hukum tersebut itu memang benar-benar merupakan sesuatu yang kemudian nanti bisa mempunyai pengaruh begitu terhadap kelangsungan usaha sampai dengan kasus tersebut selesai dijalankan. Atau di situ juga nanti terkait dengan estimasi biaya hukum yang mungkin akan naik jika kemudian kasus hukum tersebut tidak segera terpecahkan. Oleh karena itu di sini masuk ke dalam contoh peristiwa tipe yang pertama karena kemungkinan di sini harus ada penyesuaian biaya hukum yang cukup besar. Sedangkan untuk contoh peristiwa tipe yang kedua adalah penjualan obligasi atau penerbitan saham baru. Kemudian pembelian bisnis. Terjadinya tuntutan hukum yang disebabkan oleh peristiwa yang terjadi sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Bedanya tadi dengan yang peristiwa tipe yang pertama, di situ terjadinya itu adalah pada tanggal laporan posisi keuangan, tetapi masih mungkin akan terjadi di tahun depan juga. Sedangkan kalau untuk yang tipe kedua ini terjadi sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Kemudian adanya kerugian aset tetap atau persediaan yang diakibatkan oleh adanya kebakaran atau bencana alam lainnya. Kemudian kerugian yang diakibatkan oleh kondisi kebangkrutan pelanggan yang timbul setelah tanggal laporan posisi keuangan. Jika teman-teman lihat dari contoh peristiwa tipe kedua ini, ya memang tidak memerlukan adanya penyesuaian, tetapi perlu adanya pengungkapan supaya di laporan keuangan tahun berikutnya, auditor lama ataupun auditor baru atau istilahnya auditor yang baru perikatan itu akan mendapatkan informasi kaitannya dengan apa yang sudah direncanakan di tahun sebelumnya. Oleh karena itu memang memerlukan adanya pengungkapan. Kemudian ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan selama melakukan audit yang ada. Yang pertama adalah jika entitas mengumumkan dividen setelah akhir periode pelaporan, maka dividen tersebut tidak boleh diakui sebagai liabilitas pada akhir periode pelaporan. Kemudian hal yang kedua adalah entitas tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kelangsungan usaha jika setelah periode pelaporan diperoleh bukti yang kuat bahwa entitas akan dilikuidasi
Dalam artian memang sudah ada keputusan dari perusahaan bahwa itu akan dilikuidasi. Auditor harus bisa memilih-milih klien yang kemudian nanti akan diberikan opini kaitannya dengan kelangsungan usaha. Kalau memang itu sudah positif bahwa di tahun berikutnya akan dilakukan likuidasi, tidak perlu mengeluarkan opini dari going concern atau kelangsungan usaha tersebut karena kemudian nanti akan ada prosedur audit yang berbeda kaitannya dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut itu memang telah likuidasi atau kemudian di sini karena adanya kebangkrutan. Kemudian subsequent collection sampai mendekati tanggal selesainya pekerjaan lapangan harus dilaksanakan dalam pemeriksaan piutang dan barang dalam perjalanan. Di mana di sini subsequent collection ini adalah piutang-piutang yang mungkin bisa tertagih, tetapi di situ mendekati dari tanggal setelah laporan posisi keuangan. Dan kemudian di sini harus dilaksanakan dalam pemeriksaan piutang dan barang dalam perjalanan untuk kemudian memastikan hal itu terjadi. Terutama nanti ketika melakukan konfirmasi dari piutang usaha. Kemudian adanya subsequent payment. Ini merupakan catatan penting yang keempat. Yaitu di situ tertuliskan bahwa subsequent payment sampai mendekati tanggal selesainya pekerjaan lapangan harus dilaksanakan dalam pemeriksaan liabilitas dan biaya yang masih harus dibayarkan. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari pemeriksaan subsequent event ini? Yang pertama adalah menentukan apakah ada kejadian penting sesudah laporan posisi keuangan yang membutuhkan penyesuaian atau pengungkapan agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Yang kedua adalah memastikan apakah barang dalam perjalanan yang tercantum di laporan posisi keuangan pertanggal laporan posisi keuangan memang betul-betul masih dalam perjalanan. Kemudian menentukan kemungkinan tertagihnya piutang karena apabila setelah tanggal laporan posisi keuangan ternyata piutang sudah dilunasi oleh pelanggan, maka perusahaan tidak perlu meragukan kolektabilitasnya. Kemudian memastikan bahwa liabilitas dan beban yang masih harus dibayar yang tercantum di dalam laporan posisi keuangan pertanggal laporan posisi keuangan memang betul-betul liabilitas yang akan dilunasi pada jatuh temponya. Kemudian yang terakhir adalah memastikan bahwa tidak ada liabilitas yang belum dicatat per tanggal laporan posisi keuangan. Jadi di sini secara garis besar atau kita bisa simpulkan bahwa tujuan dari pemeriksaan subsequent event ini adalah sangat bergantung pada catatan penting yang tadi sudah kita lihat bersama, kaitannya dengan beberapa transaksi yang mungkin akan mempengaruhi dari laporan keuangan. Di sini auditor memiliki tanggung jawab untuk memastikan dan menentukan kemungkinan apakah transaksi-transaksi tersebut itu memang akan mempengaruhi laporan keuangan pada tahun buku yang diauditnya. Kemudian bagaimana prosedur pemeriksaan dari subsequent event? Yang pertama, auditor akan memeriksa pengeluaran kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya pekerjaan lapangan dengan melakukan pemindaian terhadap buku pengeluaran kas, memperhatikan apakah ada pengeluaran kas di periode setelah tanggal laporan posisi keuangan untuk pelunasan liabilitas yang terjadi di periode yang sedang diaudit. Kemudian yang kedua adalah memeriksa penerimaan kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya pekerjaan lapangan dengan melakukan pemindaian terhadap buku pemeriksaan kas
kemudian memperhatikan apakah ada penerimaan kas di periode setelah tanggal laporan posisi keuangan untuk pelunasan piutang yang terjadi di periode yang sedang diaudit. Jadi, untuk kedua prosedur yang ada ini sebenarnya telah dilakukan juga ketika kita melakukan uji pisah batas kaitannya dengan pembelian dan juga penjualan. Oleh karena itu, untuk prosedur dari peristiwa kemudian ini bisa kemudian dilakukan bersama-sama ketika auditor sedang menyelesaikan kaitannya dengan audit transaksi untuk pembelian dan penjualan. Kemudian yang ketiga adalah memeriksa bukti penerimaan barang sesudah laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya pekerjaan lapangan dengan tujuan mengetahui apakah barang yang diterima setelah tanggal laporan posisi keuangan merupakan pembelian di tahun yang diperiksa dan belum dicatat sebagai utang dengan mempertimbangkan syarat pengiriman barang. Nah, untuk yang keempat adalah periksa bukti pengeluaran barang sesudah laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya pekerjaan lapangan dengan tujuan mengetahui apakah barang yang diterima setelah tanggal laporan posisi keuangan sudah dicatat sebagai penjualan di tahun yang diperiksa. Padahal sebetulnya masih merupakan sales commitment sehingga belum dicatat sebagai penjualan. Jadi, untuk prosedur yang ketiga dan keempat, ini juga masih nantinya akan berhubungan dengan adanya laporan pisah batas kaitannya dengan penjualan dan pembelian. Dan auditor perlu memastikan apakah penerimaan barang dari kemudian kita melakukan transaksi pembelian itu memang sudah diperiksa dan apakah sudah tercatatkan sebagai utang dengan mempertimbangkan dari syarat pengiriman barang tersebut. Sedangkan untuk yang keempat ini adalah apakah ada sales commitment di sana. Dan itu yang perlu kemudian auditor perhatikan juga dalam melakukan prosedur 3 dan 4 ini. Kemudian untuk prosedur yang kelima, periksa cut-off pembelian dan cut-off penjualan dengan memeriksa dokumen-dokumen pembelian dan penjualan lebih kurang 1 atau 2 minggu sebelum dan sesudah tanggal laporan posisi keuangan untuk memastikan apakah ada pergeseran waktu atau periodisasi dari pencatatan pembelian dan juga penjualan. Kemudian berikutnya untuk prosedur yang keenam adalah melakukan review atau penelaahan laporan keuangan interim untuk periode sesudah tanggal laporan posisi keuangan untuk mengetahui apakah ada kejadian yang tidak biasa dalam jumlah yang besar setelah tanggal laporan posisi keuangan sehingga dapat mempengaruhi kewajaran laporan laba rugi atau memerlukan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi, untuk prosedur kelima dan keenam ini juga masih berhubungan dengan adanya cut-off dari pembelian dan penjualan, serta review dari laporan keuangan interim untuk memastikan apakah memang pembelian dan juga penjualan yang ada di situ benar-benar mempengaruhi dari tahun buku yang diaudit tersebut. Walaupun kemudian di situ nanti ada beberapa transaksi yang kemudian lebih dari periode laporan posisi keuangan, maka di situ akan terlihat apakah memang memiliki pengaruh atau tidak memiliki pengaruh terhadap laporan posisi keuangan yang ada. Kemudian untuk yang ketujuh, prosedur yang ketujuh ini lebih ke arahnya adalah meminta salinan notulen rapat Dewan Direksi
Dewan Komisaris pemegang saham dan mempelajari notulen tersebut apakah ada komitmen yang dibuat perusahaan dan baru dipenuhi di periode setelah tanggal laporan posisi keuangan. Di sini nanti keterkaitannya dengan apakah ada peristiwa yang memang perlu untuk diungkapkan. Oleh karena itu, risalah rapat atau notulen rapat nanti akan digunakan juga di dalam hal ini. Kemudian yang kedelapan adalah melakukan tanya jawab dengan pejabat perusahaan yang berwenang untuk mengetahui apakah ada contingent liabilities, perubahan yang cukup signifikan dalam modal saham, liabilitas jangka panjang atau kredit modal, serta kejadian yang penting setelah tanggal laporan posisi keuangan yang memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan atau memerlukan penjelasan pada catatan atas laporan keuangan. Dalam prosedur 7 dan 8 ini, di sini memang lebih berfokus kepada bagaimana auditor nanti melihat kemungkinan adanya pengungkapan yang harus dilakukan yang ada hubungannya dengan peristiwa kemudian. Karena kemudian dari peristiwa kemudian ini nanti akan bisa terlihat bahwa adanya kemungkinan ya terkait dengan resiko audit terutama ya yang bisa mungkin menyebabkan adanya salah opini yang diberikan karena adanya beberapa peristiwa yang kemudian tidak tercakup. Nah, oleh karena itu dengan adanya prosedur 7 dan 8 ini auditor bisa memastikan hal tersebut. Kemudian prosedur yang ke-9 adalah mengirim konfirmasi kepada penasihat hukum perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan memiliki masalah hukum di pengadilan dan bagaimana pendapat penasihat hukum mengenai status perkara di pengadilan tersebut. Apabila belum ada keputusan hukum yang jelas, maka perusahaan harus menjelaskan bahwa apakah ada contingent liabilities tidak di laporan keuangannya. Kemudian untuk yang ke-10 adalah melakukan analisis perkiraan professional fees untuk mengetahui apakah ada pembebanan fee dari penasihat hukum perusahaan yang menyangkut perkara di pengadilan. Dan yang ke-11 adalah mendapatkan surat representasi klien atau client representation letter, di mana kemudian surat representasi klien ini nantinya akan menjadi sebuah bukti bahwa kemudian auditor telah melakukan tanggung jawabnya dalam melakukan pemeriksaan dengan benar. Nah, kemudian berikutnya adalah pengungkapan peristiwa setelah tanggal laporan dicatat atas laporan keuangan. Entitas harus mengungkapkan tanggal penyelesaian laporan keuangan dan mengungkapkan setiap kategori peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian, yaitu contohnya adalah sifat dari peristiwa, estimasi atas dampak keuangan atau pernyataan bahwa estimasi tidak dapat dilakukan. Ini merupakan beberapa hal yang kemudian juga nanti akan digunakan sebagai pertimbangan dari auditor kaitannya dengan perlu atau enggak sih sebenarnya laporan keuangan ini penyesuaiannya gitu. Kemudian berikutnya kita masuk ke dalam bagian penyelesaian pemeriksaan akuntan. Prosedur sebelum membuat draft audit report, apa yang harus dilakukan oleh auditor? Yaitu ada 6 langkah ini. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan kecukupan penyajian dan pengungkapan. Seperti yang sudah kita pelajari di dalam beberapa transaksi dan juga siklus bisnis yang ada di dalam perusahaan yang mensyaratkan adanya uji kewajaran, maka di situ sudah dilakukan sebenarnya adanya pemeriksaan terkait dengan penyajian dan pengungkapan yang sesuai dengan PSAK
atau kita katakan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah menelaah ada atau tidaknya liabilitas kontingensi dan juga komitmen. Komitmen di sini seperti tadi sudah kita lihat di dalam peristiwa kemudian, apakah ada tertagihnya piutang, atau kemudian apakah masih terjadi adanya sales commitment, ataukah kemudian ada utang yang mungkin masih bisa tertagih gitu ya, atau ditagihkan. Nah, kemudian di sini juga kita akan melakukan penelaahan terhadap peristiwa kemudian, di mana kemudian di sini ya seperti yang tadi sudah saya berkali-kali ungkapkan bahwa subsequent event ini sangat mempengaruhi dari laporan keuangan, sehingga di sini perlu adanya penyesuaian ataupun juga pengungkapan. Kemudian yang keempat adalah melakukan prosedur analitis akhir. Nah, prosedur analitis akhir ini adalah prosedur analitis yang dilakukan di akhir sebelum kita merumuskan adanya opini atau ketika auditor ingin merumuskan sebuah opini. Di mana di dalam prosedur analitis akhir ini perusahaan perlu untuk atau klien ya perlu untuk memberikan beberapa informasi terkait ya di dalam melakukan auditor ketika dalam melakukan audit laporan keuangannya, dan kemudian dari informasi yang telah diberikan oleh manajemen dan juga TJWG terkait tersebut, maka mereka akan melihat apakah adanya koreksi atau penyesuaian yang diperlukan dalam audit laporan keuangan tersebut. Sehingga di sini nantinya akan mengubah hasil dari prosedur analitis yang di awal. Karena prosedur analitis awal itu merupakan dugaan sementara, ya, apakah kemudian terjadi penurunan atau kenaikan yang signifikan, ataukah kemudian ada dugaan ketidakwajaran dari saldo laporan keuangan. Oleh karena itu, di dalam prosedur analitis akhir nanti akan dibandingkan antara kenaikan dan penurunan yang terjadi pada saldo yang dimiliki oleh entitas dan saldo yang kemudian ada setelah dilakukan koreksi atau juga penyesuaian yang ada selama melakukan audit laporan keuangan. Oleh karena itu, nanti dalam rasio-rasio penurunan dan juga kenaikan tersebut, auditor bisa melihat ya terkait dengan analitis akhir itu seperti apa. Kemudian berikutnya adalah melakukan evaluasi going concern perusahaan. Nah, evaluasi going concern perusahaan ini tidak kemudian kita katakan wajib dilakukan oleh klien. Karena tadi jika memang si klien tersebut itu sudah pasti terjadi likuidasi di dalam badan perusahaannya, oleh karena itu tidak perlu adanya evaluasi going concern ini. Tetapi klien-klien yang kemudian mengalami adanya financial distress, yang kemudian mereka masih memiliki probabilitas yang kita katakan masih abu-abu, dalam artian ini masih bisa nggak ya bisnis saya ini berlangsung begitu. Nah, oleh karena itu klien tersebut bisa meminta opini dari auditor terkait dengan going concern perusahaannya. Tentu saja laporan ini akan terpisah dari laporan auditor independen. Dan di sini nanti sifatnya adalah penelaahan dan kemudian nanti akan menggunakan metode yang berbeda dalam melakukan penilaian atau valuasi terhadap going concern perusahaan ini. Nanti kita akan lihat lebih detail ya di bagian yang khusus terkait dengan going concern ini. Kemudian yang keenam adalah melakukan evaluasi kecukupan bukti audit yang dikumpulkan dengan mengisi audit checklist. Nah, audit checklist ini biasanya dimiliki oleh auditor ketika mereka sedang melakukan pekerjaan lapangan di klien.
Nah, audit checklist ini sebenarnya adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti apa saja yang memang perlu diminta kepada manajemen perusahaan, supaya kemudian nanti kalau memang ternyata bukti audit tersebut itu belum cukup, mereka harus meminta beberapa dokumen sesuai dengan checklist tersebut. Maka checklist ini akan sangat membantu auditor dalam kemudian nanti mengumpulkan dan mengarsipkan bukti-bukti yang ada. Nah, untuk mengarsipkan bukti-bukti yang ada saat ini, terutama dalam masa di mana era teknologi sudah semakin maju, maka beberapa data yang ada itu merupakan data yang berbentuk soft file. Nah, data yang berbentuk soft file tersebut itu kemudian digunakan oleh si auditor dan kemudian mereka arsipkan di dalam aplikasi yang dinamakan Atlas. Seperti yang waktu itu pernah saya jelaskan di dalam kelas bahwa aplikasi Atlas ini dikeluarkan oleh P2PK dan memang digunakan untuk melakukan arsip dari kertas kerja untuk tiap-tiap kliennya. Satu klien, satu aplikasi, atau dalam artian aplikasi ini adalah standalone. Gitu. Nah, oleh karena itu, di tiap-tiap klien pasti akan ada bukti-bukti audit yang tersimpan di dalamnya. Dan itu akan lebih mudah untuk melakukan organisir ketika melakukan audit dari beberapa siklus bisnis yang ada. Nah, oleh karena itu, di sini memang disyaratkan bahwa bukti audit itu harus cukup, relevan, dan handal. Nah, oleh karena itu, dengan adanya audit checklist, maka auditor akan dengan mudah melihat, oh, buktinya sudah cukup, oh, buktinya sudah valid, dan juga sudah handal. Karena kemudian sesuai dengan apa yang dirumuskan dari awal atau direncanakan dari awal selama melakukan audit laporan keuangan. Berikutnya penyajian dan pengungkapan di dalam tujuan audit. Nah, di sini masih terkait dengan beberapa asersi manajemen yang ada. Nah, terkait dengan presentation and disclosure di sini, untuk tujuan audit dan juga ada contoh dari prosedur substantif. Misalnya kaitannya dengan occurrence and rights and obligation disclosure. Di sini adalah kaitannya dengan kejadian dan transaksi yang terjadi dan berkaitan dengan entitas. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan melakukan review kontrak-kontrak pinjaman untuk mengetahui apakah piutang usaha dijadikan pinjaman atau enggak. Kemudian completeness, apakah semua pengungkapan yang seharusnya ada dalam laporan keuangan telah dimasukkan. Kemudian classification and understandability, apakah informasi keuangan telah disajikan dan dijelaskan secara tepat dan pengungkapan diekspresikan secara jelas. Maka untuk contoh prosedur substantif untuk keduanya adalah digunakan adanya checklist terkait dengan pengungkapan yang ada untuk menentukan apakah laporan keuangan sudah mencakup seluruh pengungkapan yang memang distandarkan oleh standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan melakukan telaah terhadap laporan keuangan untuk menentukan apakah aset sudah diklasifikasikan dengan tepat di aset lancar dan juga tidak lancar. Ya, ini kaitannya dengan classification tentu saja. Kemudian kaitannya lagi dengan accuracy and valuations, di mana informasi keuangan lainnya sudah diungkapkan secara wajar pada jumlah yang tepat. Maka contoh prosedur substantifnya adalah melakukan rekonsiliasi jumlah termasuk dalam catatan kaki utang jangka panjang dengan informasi yang terdapat dalam kertas kerja utang jangka panjang. Oke. Nah, kemudian di sini tadi ada istilah contingent liabilities atau kita sebut sebagai liabilitas kontingensi. Di mana liabilitas kontingensi ini merupakan kewajiban masa datang yang potensial kepada pihak ketiga yang jumlahnya tidak diketahui dan berasal dari kegiatan yang sudah terjadi. Apabila jumlahnya material, maka harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
Nah, di sini untuk contingent liabilities ini bisa saja ada, bisa saja tidak ada di dalam perusahaan. Oleh karena itu, auditor perlu untuk melihat lebih lanjut terkait dengan apakah di dalam perusahaan klien ada atau tidak terdapat liabilitas kontingensi ini. Apabila ada, jumlahnya apa, berasal dari kegiatan apa, dan apakah material atau tidak material. Nah, contingent liabilities ini contohnya adalah apakah ada potensi pembayaran di masa yang akan datang kepada pihak ketiga atau juga ada impairment asset yang diakibatkan oleh kondisi yang ada saat ini. Kemudian apakah ada ketidakpastian tentang jumlah pembayaran masa datang atau impairment dari aset. Kemudian yang ketiga adalah outcome tergantung pada kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Jadi di sini akan dilihat dari future period-nya itu seperti apa sih? Apa masih ada potensi? Ataukah kemungkinan adanya uncertainty? Atau kemudian ada outcome yang tertunda? Yang kemudian nantinya akan dinikmati di masa yang akan datang. Nah, ini adalah hal-hal yang harus dipenuhi di dalam contingent liabilities. Nah, contingent liabilities ini bisa berasal dari yang pertama adalah masalah hukum yang belum selesai pertanggal neraca. Karena terus-terusan masalah hukumnya belum selesai dan semakin banyak hal yang perlu untuk diselesaikan, bisa jadi kemudian contingent liabilities-nya akan semakin banyak. Kemudian yang kedua adalah dispute dan pendiskontuan wesel tagih yang mungkin terjadi di dalam perusahaan. Nah, ini juga kemudian bisa menyebabkan adanya contingent liabilities yang ada. Kemudian adanya unused balance of outstanding letter of credit yang juga kemudian menjadi isu yang kemudian bisa menghasilkan adanya contingent liabilities. Kemudian jaminan atas kewajiban dari pihak lain yang kemudian digunakan untuk agunan. Kemudian adanya produk warranties atau garansi dari sebuah produk, serta adanya pending litigation atas hak paten dan juga product liability. Jadi misalnya ada litigasi yang tertunda kaitannya dengan hak paten karena kemudian dari kedua belah pihak belum mau berdamai dan masih kedua-duanya itu mempertahankan kaitannya dengan hak paten dari masing-masing produk tersebut. Nah, maka di sini juga bisa memperbesar adanya contingent liabilities. Nah, kemudian di sini ada 3 hal utama yang perlu untuk diketahui. Yang pertama adalah kaitannya dengan melakukan review komitmen. Review komitmen ini harus dilakukan oleh auditor ya, terutama ketika nanti ingin melihat apakah di masa depan itu ya terjadi suatu hal yang mungkin perlu untuk diungkapkan di dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, dalam melakukan review komitmen ini, auditor harus menanyakan kepada manajemen dan membaca notulen rapat atau risalah rapat dan kontrak-kontrak penjualan atau pembelian dengan pihak ketiga yang dibuat di tahun berjalan tentang ada atau enggak sih sales commitment atau purchase commitment yang mungkin bisa merugikan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah melakukan prosedur analitis akhir di mana standar audit mengharuskan auditor untuk melakukan prosedur analitis akhir ini dan hal ini dilakukan oleh partner atau manajemen audit yang memiliki pengalaman dan wawasan yang lebih luas untuk mengetahui apakah dalam draft final masih ada nggak sih hal-hal yang tidak biasa yang perlu diklarifikasi lagi. Atau juga apakah masih membutuhkan prosedur audit tambahan yang akan di sini menjadi tambahan dari bukti auditnya. Nah, kemudian setelah itu ya di sini adalah sesuatu hal yang tidak wajib, tetapi kalau ada, maka auditor akan melakukan evaluasi going concern perusahaan. Nah, evaluasi going concern perusahaan ini yaitu standar audit akan mengharuskan auditor mengevaluasi apakah terdapat keraguan substansial mengenai kemampuan klien melanjutkan usahanya.
di mana ada beberapa indikator yang bisa membuat auditor itu ragu akan adanya kelangsungan usaha dari kliennya. Contohnya, terkait dengan kesulitan keuangan yang dihadapi klien, antara lain adanya ketidakmampuan klien untuk melunasi kewajibannya kepada pihak ketiga, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini sebenarnya bisa dilihat dari prosedur analitis awal terkait dengan solvabilitas. Kemudian yang kedua adalah kerugian terus-menerus yang diderita klien, sehingga terjadi akumulasi kerugian yang sudah melebihi modal disetor, atau kita sebut sebagai capital deficiency. Hal tersebut juga bisa dilihat ya, terkait dengan pertumbuhan laba yang ada. Kalau semakin defisit, maka kemudian di sini memang perlu untuk adanya evaluasi going concern ini. Kemudian yang ketiga adalah kehilangan pelanggan utamanya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Karena perusahaan terus merugi, tentu saja tidak menarik minat dari masyarakat untuk tetap berinvestasi di sana. Itu merupakan konsekuensi yang memang sangat wajar terjadi. Oleh karena itu, pelanggan yang tadinya loyal pun akan kemudian berpindah atau beralih kepada yang lain, begitu. Kemudian adanya penjualan sebagian aset tetap untuk melunasi utangnya ke bank karena adanya agunan dan sebagainya sehingga asetnya pun akan banyak dijual. Dan kemudian aset tersebut itu kemudian bisa jadi bila dilihat dari rasio solvabilitasnya juga tidak akan cukup lagi pada akhirnya untuk melunasi utang ke bank. Maka hal tersebut harus menjadi perhatian dari perusahaan jika hal itu memang terjadi. Ingat kasus Garuda yang pilot ya, teman-teman. Nah, di sini dalam menilai indikator tersebut, apakah kemudian auditor itu bisa dengan mudah hanya melihat rasio dari kinerja keuangannya saja, lalu bisa membuktikan apakah ini perusahaannya akan bangkrut, perusahaan yang ini tuh masih di tengah-tengah nih antara kemudian bisa survive atau nggak bisa survive. Atau satu lagi memang benar-benar sudah bisa survive gitu ya. Nah, maka di sini nanti auditor akan melakukan berbagai cara ya atau menggunakan beberapa metode, namun yang umumnya ada atau digunakan itu adalah dengan menggunakan Altman Z-score. Di mana Altman Z-score ini memang digunakan oleh auditor untuk membantu memutuskan apakah sebenarnya perusahaan itu akan bangkrut atau enggak ya, dalam artian probabilitasnya akan bangkrut atau enggak ya, gitu. Atau kemudian ada beberapa kembangan metode lainnya, ada Springate Score, ada X-Score, atau dari Smijewski ya, kita sebut sebagai X-Score. Apakah kemudian hal tersebut bisa untuk meramalkan atau istilahnya untuk melihat probabilitas dari kebangkrutan perusahaan tersebut dengan menggunakan alat ukur tersebut. Dan ini sangat lazim digunakan. Nah, di dalam atlas yang direkomendasikan untuk melakukan atau istilahnya metode yang direkomendasikan adalah Altman Z-score. Dan Altman Z-score ini adalah yang modifikasi terakhir. Nah, kemudian auditor juga dapat meminta manajemen untuk membuat secara tertulis tentang rencana manajemen untuk mengatasi kondisi keuangannya. Ya, jadi di sini adalah bagaimana komitmen dari manajemen untuk mengatasi hal ini. Kalau mereka tidak punya strategi, ya untuk apa dipertahankan? Karena kemudian di situ tidak akan muncul adanya solusi. Ya, bahwa kemudian usaha tersebut itu memang perlu untuk dipertahankan lagi. Jadi tidak ada alasan bagi perusahaan untuk kemudian tetap survive di sana. Nah, maka kemudian di situ nanti auditor akan memberikan opini terkait dengan kelangsungan usaha berdasarkan dari macam-macam informasi yang sudah didapatkan tersebut. Nah, di sini merupakan contoh evaluasi going concern yang saya ambilkan dari laporan keuangan. Jadi di sini ada paragraf ya yang kemudian memang menuju ke arah sana.
Jadi di sini adalah pada laporan keuangan tahun 2016 PT Bakri and Brothers Tbk. Nah, PT Bakri and Brothers ini memang kalau kita lihat dari indikatornya ya, itu terus merugi. Ya, jadi rugi terus ya di dalam laporan laba ruginya. Dan kemudian di sini untuk opini tahun 2017-nya ini kita lihat tanpa modifikasi. Namun ada penekanan pada suatu hal. Nah, penekanan suatu halnya ini dituliskan di sini. Ya, seperti yang saya tunjukkan di sini bahwa pada tanggal 31 Desember kelompok usaha telah mengalami defisiensi modal dan total liabilitas jangka pendek kelompok usaha telah melampaui total asetnya. Dan pada kondisi tersebut bersama dengan catatan lain dijelaskan dalam catatan 45 mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan. Nah, kalau kita sudah melihat kata keraguan signifikan, artinya adalah ya kemungkinan nggak bisa survive nih, gitu. Nah, oleh karena itu, ya di sini adalah contoh ya evaluasi going concern yang diberikan oleh auditor. Ya, nah, kemudian berikutnya prosedur selanjutnya oleh auditor. Nah, setelah melakukan hal-hal tersebut, apa yang kemudian dilakukan oleh auditor? Yang pertama adalah kertas kerja pemeriksaan di sini harus diparaf oleh pembuatnya dan direview oleh atasan dari yang membuat kertas kerja tersebut. Dalam artian kalau di dalam sebuah tim di situ ada supervisor dan manajer yang ditunjuk, biasanya nanti untuk masing-masing kertas kerja tersebut harus direview oleh supervisor dan manajer yang sudah ditunjuk tersebut. Atau salah satu dari mereka. Kemudian yang kedua, hasil review tersebut harus didokumentasikan ke dalam review notes dan harus dijawab secara tuntas oleh reviewee secara tertulis. Dan hal ini bisa diakomodir oleh Atlas. Kemudian yang ketiga, daftar audit adjustment harus disusun secara lengkap dengan indeks di tiap kertas kerja dan didiskusikan dengan klien atau komite audit. Jadi segala temuan yang ada di dalam audit laporan keuangan itu perlu untuk kemudian dikomunikasikan kepada manajemen dan TJWG terkait. Karena ini menyangkut dari hasil kinerja keuangan mereka. Oleh karena itu, untuk adanya daftar atau audit adjustment yang sudah disusun secara lengkap, itu perlu untuk diberikan kepada mereka. Entah kemudian TJWG atau manajer itu bertindak korektif atau tidak bertindak korektif, itu ada di luar tanggung jawab dari auditor. Tetapi auditor harus menyampaikan kepada mereka. Kemudian yang keempat adalah audit adjustment yang sudah disetujui oleh klien harus diposting ke masing-masing kertas kerja yang berkaitan. Dan untuk yang terakhir adalah draft report nanti harus disusun oleh auditor in charge, kemudian direview oleh manajer atau partner audit. Nah, jadi untuk draft report ini yang menyusun itu bukan partner ya teman-teman, tetapi kemudian adalah tim audit yang kemudian akan melakukan auditor di dalam audit lapangan ya, dalam artian seperti itu. Nah, auditor in charge di sini itu seperti ketua tim atau manajernya begitu ya, maka kemudian di sini akan membuat draft tersebut dan kemudian nanti harus direview oleh manajer atau partner auditnya. Ya. Nah, kemudian prosedur selanjutnya oleh auditor. Nah, prosedur selanjutnya adalah yang pertama, sebelum kertas kerja dan draft direview oleh manajer dan partner, supervisor harus menyusun notes to partner, principal, and manager. Di mana kemudian kertas kerja dan draft ini yang sudah direview tersebut harus ada ACC dulu. Ya, dalam artian ya, sebelum kemudian nanti untuk merumuskan sebuah opini.
Nah, draft report yang sudah direview dan disetujui oleh PPM atau Principal and Manager, maka harus didiskusikan dengan klien dan komite audit dulu. Ya. Nah, atau kalau nggak ada komite audit, ya ada komisaris gitu ya. Nah, jika klien setuju, maka nanti akan dibuat final audit reportnya. Setuju dalam hal ini itu adalah setuju kaitannya dengan tindakan-tindakan korektif yang dilakukan. Ya, ada kemungkinan yang tidak setuju dengan tindakan korektif ya tidak apa-apa, tetapi kemudian nanti di situ harus dilihat apakah tindakan korektif yang tidak diambil tersebut itu bisa memiliki dampak yang besar atau tidak. Kalau memang iya, berarti nanti opini auditnya tidak bisa dinyatakan secara wajar tanpa modifikasi. Bisa saja ada penekanan pada suatu hal tertentu yang kemudian di situ bisa menyebabkan ya opini ya itu kemudian bisa berubah. Kemudian sebelum laporan audit diserahkan kepada klien, auditor harus meminta surat representasi klien yang ditandatangani oleh pejabat klien. Nah, di sini pejabat klien tersebut itu nanti biasanya adalah direktur utama. Dan kemudian nanti surat representasi ini yang membuat adalah dari pihak perusahaan. Nah, surat ini harus ada. Tidak boleh tidak ada. Karena ini merupakan surat yang diberikan klien ya atas dasar perikatan tersebut itu memang benar-benar sudah legal dalam artian auditor telah melakukan tanggung jawabnya dengan benar sesuai dengan perikatan yang ada. Nah, kemudian auditor akan membuat draft management letter. Nah, management letter yang di sini itu harus disetujui oleh PPM, harus didiskusikan dengan klien, dan jika setuju dibuat final management letter. Nah, management letter ini merupakan balasan dari surat representasi klien. Dalam artian, management letter ini nanti akan dibuat oleh pihak auditor, ya dalam hal ini adalah principal and manager, entah itu partner atau pemilik dari KAP tersebut, yang kemudian akan membuatkan management letter yang menerangkan bahwa manajemen telah memberikan segala macam informasi terkait dengan audit laporan keuangan yang ada tanpa kemudian ditutup-tutupi, ya, atau kemudian juga telah menyerahkan semua bukti yang diminta terkaitannya dengan audit laporan keuangan yang ada. Di sini juga supaya legal secara hukum bahwa di dalam perikatan audit tersebut tidak ada konflik yang berarti antara auditor dengan manajer atau juga TJWG terkait. Kemudian yang ke-10 menyelesaikan urusan pelunasan fee audit ditambah PPN 10% dan PPh pasal 23 sebesar 2%. Jadi fee audit ini nanti akan dipotong ya PPN dan juga PPh pasal 23. Kemudian yang ke-11 adalah dalam kertas kerja audit harus dicantumkan catatan untuk audit berikutnya yang berisi hal-hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam audit tahun berikutnya. Kemudian yang ke-12 adalah jenis opini yang harus diberikan terhadap laporan keuangan klien tergantung pada hasil pemeriksaannya. Nah, yang terakhir dalam melakukan review kertas kerja pemeriksaan, KAP akan memiliki Audit Working Paper Review Guide. Jadi di sini nanti ada sebuah guideline khusus yang kemudian mereka bisa melakukan checklist atau bisa melakukan cross index ya ke semua kertas kerja terkait yang diparaf oleh masing-masing staf audit dan kemudian nanti akan dilakukan evaluasi secara mendalam. Dan kemudian berikutnya adalah manajemen letter. Nah, manajemen letter ini adalah yang dikeluarkan oleh auditor ya tadi. Ya, satunya yang dikeluarkan oleh klien adalah representation letter. Nanti kita juga akan berbicara mengenai hal itu. Tapi kita ke manajemen letter dulu. Nah, di dalam manajemen letter ada komunikasi terhadap TCWG atau Those Charged with Governance. Ya, di dalam SA 265 dan SA 230, di situ diatur mengenai auditor bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan dengan tepat kepada TJWG tentang
defisiensi atau kelemahan dalam pengendalian intern yang diidentifikasi oleh auditor dalam audit atas laporan keuangan dengan batas waktu tidak lebih dari 60 hari setelah tanggal laporan auditor. Nah, oleh karena itu, auditor diharuskan memperoleh pemahaman pengendalian intern pada saat penilaian resiko, ya. Jadi di awal sekali, gitu ya, dengan mempertimbangkan pengendalian internal untuk merancang dari prosedur audit yang mereka lakukan. Itu sudah ada di tahap yang awal. Nah, kemudian kalau terjadi adanya defisiensi pengendalian intern, ya, yaitu suatu defisiensi atau kombinasi beberapa defisiensi dalam PI atau pengendalian internal yang menurut pertimbangan profesional auditor adalah cukup penting untuk mendapatkan perhatian dari TCWG, maka auditor harus mengkomunikasikannya secara tertulis terkait dengan defisiensi pengendalian intern tersebut. Ya, dan kemudian nanti akan diidentifikasi dan dipresentasikan kepada TCWG terkait dengan defisiensi pengendalian intern ini. Nah, kemudian apa sih yang ada di dalam manajemen letter ini? Ya, jadi manajemen letter ini adalah suatu surat yang dibuat oleh KAP ditujukan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangannya yang isinya adalah memberitahukan kelemahan dari pengendalian intern perusahaan baik yang material maupun yang tidak material yang ditemukan selama audit dan disertai saran perbaikan dari KAP. Jadi di sini memang tuntutannya adalah auditor itu bukan hanya sekedar melakukan penilaian bahwa opininya wajar tanpa modifikasi, tetapi ada suatu hal yang diharapkan juga oleh manajemen bahwa kemudian auditor itu bisa mengerti pengendalian internnya dan bisa memberikan masukan terhadap pengendalian intern yang mereka miliki. Nah, dalam menjalankan usahanya, KAP tidak diperbolehkan ya untuk mengiklankan kantor jasa yang diberikan. Oleh karena itu, dengan memeriksa laporan keuangan dengan baik ya dan membuat klien puas, maka klien tersebut akan merekomendasikan KAP ke partner usaha yang lain. Ya, jadi memang untuk usaha KAP ini itu ya lebih ke arahnya tuh mulut ke mulut begitu. Ya, jadi tidak ada yang namanya iklan dan sebagainya yang kemudian di sini membuat perusahaan itu tertarik untuk hanya melakukan audit di sana gitu ya. Tetapi kalau di sini itu representasi dari kualitas yang baik itu adalah banyak yang merekomendasikan KAP tersebut. Maka tidak heran ada KAP yang sepi job, ada yang rame gitu. Nah, sifatnya adalah laporan tambahan ya untuk manajemen letter ini di samping audit report yang bisa meningkatkan kepuasan klien dengan saran perbaikan BI dan pendeteksian potensi salah-saji material dan kecurangan. Dan auditor akan mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern melalui ICQ, diagram alir dokumen dan transaksi, serta memo naratif yang nantinya perlu adanya pembuktian dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan compliance test atau uji kompilasi ya di mana nanti akan ada pengumpulan bukti-bukti ya terkait dengan atau informasi ya lebih tepatnya terkait dengan beberapa hal untuk melakukan evaluasi terhadap pengendalian intern ini. Bagaimana kriteria manajemen letter yang baik? Ya, di sini ada 6. Yang pertama adalah timely atau tepat waktu, sehingga perusahaan masih sempat melakukan perbaikan dan pengendalian internnya, sehingga kerugian yang disebabkan dari salah-saji material bisa diminimalisir. Kemudian yang kedua adalah harus berisi saran-saran yang dapat diterapkan diaplikasikan. Jadi bukan hanya sekedar rekomendasi yang tidak bisa dijalankan. Ya, kemudian komentar dan saran yang diberikan tidak boleh mengejutkan dan harus didiskusikan dengan manajemen perusahaan dan bagian yang berkaitan. Ya, jadi di sini pendapatnya itu antah berantah gitu ya. Jadi tidak ada divisi itu, tetapi kemudian diminta supaya divisi ini melakukan hal ini gitu.
Nah, itu contohnya seperti itu ya. Jadi itu mengejutkan. Atau kemudian membutuhkan suatu biaya yang cukup besar dan ini membuat manajemen terkejut gitu ya dengan hasilnya begitu. Ya, jadi contohnya seperti itu. Kemudian harus ditulis dengan bahasa yang baik, halus dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya, kelemahan dan saran diurutkan berdasarkan urutan pos-pos laporan posisi keuangan dan laba rugi atau dari hal yang paling penting dan perlu perhatian khusus. Nah, saran yang diberikan harus sesuai dengan kondisi bisnis dan konstruktif ya, serta disertai ucapan terima kasih atas kerjasama manajemen dan staf perusahaan selama audit berlangsung. Jadi manajemen letter ini juga harus ada unsur politeness gitu ya. Jadi harus ada kemudian bagaimana solusinya itu yang sifatnya itu memperbaiki. Bukan kemudian menyalahkan ataupun mencaci maki ya kaitannya dengan pengendalian intern yang buruk di dalam sebuah perusahaan. Walaupun kemudian pada kenyataannya mungkin memang ada sistem pengendalian intern yang terlampau buruk begitu. Ya, tetapi di sini auditor harus secara sopan ya, kemudian menyampaikan rekomendasi tersebut ya, walaupun kemudian mungkin itemnya akan cukup banyak atau bervariasi. Nah, apa sih sebenarnya manfaat dari manajemen letter ini? Jadi, manfaat dari manajemen letter ini bisa untuk klien, kantor akuntan publik, dan juga staf kantor akuntan publik. Karena untuk klien, di sini dapat mengetahui kelemahan PI atau pengendalian intern di dalam perusahaannya dan mengambil tindakan korektif untuk mengatasi kelemahan tersebut. Jadi ketika besok diaudit lagi, bisa lebih baik lagi kinerjanya. Ya, dan juga bisa meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi karena adanya salah saji material. Kemudian untuk kantor akuntan publik bisa meningkatkan reputasi KAP. Kalau kliennya senang dengan rekomendasi, kemudian rekomendasi tersebut itu menyebabkan kerugiannya menjadi minimal, maka mereka juga akan mau lagi untuk mendapatkan jasa dari auditor tersebut dan kemudian juga bisa mereka merekomendasikan dari KAP tersebut kepada orang lain. Kemudian untuk staf kantor akuntan publiknya sendiri, kalau semakin banyak klien semakin puas, maka bonusnya ya banyak. Ya, oleh karena itu kesejahteraannya bisa meningkat, mendapat banyak kesempatan untuk mempelajari pengendalian intern beberapa perusahaan dan bisa membuat manajemen letter yang lebih baik lagi. Nah, tugas dan tanggung jawab anggota tim ya di dalam melakukan audit laporan keuangan ini ya di sini dibagi-bagi ya, teman-teman, supaya ini tambahan saja supaya teman-teman mengerti kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab dari anggota tim yang ada di dalam sebuah tim audit yang ada. Yang pertama adalah asisten auditor atau junior staff. Di sini terjun ke lapangan dan mengumpulkan data dan informasi kelebihan dan kelemahan pengendalian intern perusahaan. Ya, kemudian mendokumentasi data dan informasi tersebut salinan bukti pendukung dalam kertas kerja pemeriksaan untuk ditelaah oleh senior auditor. Nah, kemudian senior auditor di sini nanti selain menelaah kertas kerja yang dibuat oleh junior auditor, ya, kemudian juga akan mendiskusikan tentang pengendalian intern klien, ya, dan kemudian juga ke bagian pajak mendiskusikan ya terkait dengan manajemen service KAP untuk mendapatkan komentar dari sisi pajak dan sistem akuntansinya. Kemudian menyerahkan kepada supervisor laporan untuk ditelaah dan melakukan revisi yang ada. Kemudian audit supervisor atau manager di sini menelaah dan mengedit konsep, mengusulkan perbaikan yang diperlukan senior auditor dan menyerahkan konsep yang telah diperbaiki pada partner untuk ditelaah. Nah, setelah ada masukan dari partner dan diperbaiki, kemudian mendiskusikan konsep pada manajemen perusahaan. Kemudian melaporkan kepada partner mengenai hasil diskusi dengan manajemen dan meminta persetujuan partner jika ada saran perubahan
dari manajemen perusahaan dan memerintahkan konsep akhir untuk difinalisasi. Kemudian partner audit sendiri nanti akan menelaah dan mengedit konsep dan mendiskusikan dengan manajer audit jika perlu dengan senior auditor. Kemudian mengembalikan konsep dan saran perbaikan kepada manajer audit dan menelaah kembali konsep yang sudah diperbaiki dan meminta manajer audit untuk mendiskusikannya dengan manajemen klien. Setelah itu membahas hasil diskusi konsep dengan manajer audit dan menandatangani manajemen letter yang final untuk dikirimkan ke manajemen klien. Jadi di sini untuk manajemen letter yang final nanti yang mengirimkan adalah partner audit ya. Oke, berikutnya adalah surat representasi klien atau representation letter. Nah, di dalam surat representasi klien tersebut ya, isinya apa saja sih? Nah, jadi di sini disyaratkan di dalam SA 580 terkait dengan tanggung jawab auditor memperoleh surat representasi klien. Di mana surat representasi klien ini adalah suatu pernyataan tertulis yang diberikan kepada auditor untuk mendukung bukti audit lain yang diperlukan, sehingga opini auditor tidak dapat diberikan tanggal sebelum tanggal representasi klien ini. Dan representasi tertulis dalam konteks ini tidak termasuk laporan keuangan ya. Jadi hanya asersi, tidak termasuk laporan keuangan, juga asersi yang terdapat di dalamnya, atau juga buku dan catatan mendukung laporan keuangan. Jadi ini terpisah dari kertas kerja audit, intinya demikian. Nah, tanggal surat representasi klien ini harus sama dengan tanggal pemeriksaan lapangan dan tanggal laporan auditor, yang juga merupakan batas waktu auditor menjelaskan hal atau kejadian penting sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Nah, surat ini harus ditandatangani oleh pejabat perusahaan klien yang berwenang dan dicetak dengan kop surat klien, walaupun konsepnya yang membuat adalah kantor akuntan publik. Gitu. Nah, hal-hal apa yang penting di dalam representation letter atau kita singkat saja rep letter begitu ya. Ada 7. Yang pertama adalah manajemen merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar akuntansi berlaku di Indonesia. Kemudian semua data, catatan, dan laporan akuntansi, notulen rapat dewan direksi, dan pemegang saham, serta informasi yang diperlukan dalam audit tidak ada yang disembunyikan. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan pos-pos laporan keuangan seperti piutang yang bisa ditagih sudah dibuatkan penyisian cukup sehingga piutang yang diragukan bisa tertagih dan aset tetap milik perusahaan dan utang benar-benar milik perusahaan. Kemudian juga menyatakan ada atau tidaknya aset perusahaan yang dijadikan jaminan atas kredit yang diperoleh dari bank, menyatakan ada atau tidaknya liabilitas bersyarat per tanggal laporan posisi keuangan dan dijelaskan bentuknya jika ada, dan menyatakan ada atau tidaknya transaksi-transaksi hubungan istimewa dengan perusahaan induk, perusahaan anak, atau juga perusahaan afiliasi. Kemudian menyatakan ada atau tidaknya kejadian penting sesudah tanggal laporan posisi keuangan yang memiliki pengaruh yang material. Nah, apa manfaat dari representation letter ini? Jadi, manfaatnya adalah bagi KAP, representation letter ini melindungi auditor dari tuntutan pengadilan karena adanya klien yang menyembunyikan bukti kecurangan. Di sini kalau misalnya memang terjadi resiko yang signifikan karena adanya kecurangan. Kemudian apa implikasinya bagi auditor? Jika tidak ada representation letter, maka auditor bisa disalahkan di pengadilan dan harus membayar ganti rugi atau dicatat atau juga dicabut izin praktiknya jika terbukti lalai. Nah, jadi demikian
ya yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan subsequent event, kemudian juga kaitannya dengan opini audit going concern, management letter, dan juga representation letter. Semoga teman-teman mengerti apa yang ada di dalam bagaimana auditor menyelesaikan tanggung jawab auditnya dan kemudian nanti akan mengeluarkan opininya. Nah, di minggu depan kita akan belajar ke part yang kedua, yaitu kaitannya dengan jasa akuntan publik lainnya. Sampai jumpa.